Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Sofa, NRP 01211140000011 dari kelas MPIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elektroda pembanding. Jadi, apa sih elektroda pembanding itu? Elektroda pembanding atau elektroda referen dalam sel elektrokimia adalah elektroda yang digunakan untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Terdapat dua jenis elektroda pembanding, yakni elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Yang pertama adalah elektroda pembanding primer. Elektroda pembanding primer sel elektrokimia adalah standar hidrogen elektroda atau SHE dengan nilai potensial sebesar 0,0 volt. Disusun dari elektroda plat platina yang diplatinize dalam larutan HCl 1 molar dan dialiri gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. Reaksinya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada elektroda pembanding sekunder. Potensial elektrodanya dihitung dengan membandingkan terhadap SHE. Memiliki nilai potensial tertentu tergantung pada konsentrasi larutan dalam elektrodanya. Pada elektroda pembanding sekunder terdapat dua jenis elektroda, yakni Ag-AgCl dan Hg-Hg2Cl2 atau yang biasa disebut dengan elektroda Calomel. Yang pertama, elektroda Ag-AgCl. Jadi elektroda ini tersusun dari pasangan redoks Ag dengan AgCl yang menempel di permukaan elektroda Ag. Potensial elektrodanya sangat bergantung pada konsentrasi ion klorida. Lalu elektroda Hg-Hg2Cl2, potensialnya ini dihasilkan dari reaksi antara pasangan redoks Hg dengan Hg2Cl2 yang kontak langsung dengan merkuri. Potensial elektrodanya sangat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan KCl di dalam elektrodanya. Nah, berikut merupakan elektroda Ag-AgCl. Jadi di sini ada gambarnya. Yang kuning ini merupakan membran kaca, yang hijau larutan KCl, yang hitam AgCl, dan yang biru Ag. Nanti dihubungkan ke potentiostat. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kemudian jika dituliskan, notasi setengah selnya adalah sebagai berikut. Nah, nilai potensialnya ini dirumuskan E sama dengan E0 AgCl Ag min RT per NF log konsentrasi Cl min. Nah, jika dihitung, E akan bernilai plus 0,2223 min 0,05916 log konsentrasi Cl min. Nah, pada konsentrasi KCl jenuh, elektroda akan memiliki potensial sebesar 0,197 volt, dan pada konsentrasi KCl 3,5 molar, elektroda akan memiliki potensial sebesar 0,205 volt pada suhu ambien. Nah, ini adalah skema elektrodanya. Jadi di sini terdiri dari kawat perak yang dilapisi tipis perak klorida yang dicelupkan ke dalam larutan KCl dan diberi beberapa tetes larutan perak nitrat. Larutan yang jenuh akan berhubungan dengan AgCl yang fungsinya sebagai larutan dalam atau inert solution dan sebagai garam penghubung. Lalu ada elektroda Hg, Hg2Cl2. Nah, di sini hampir mirip, hanya saja bedanya terletak di sini. Kemudian yang reaksi yang terjadi pada elektroda ini adalah sebagai berikut. Jika dituliskan notasi selnya akan seperti ini, dan nilai potensialnya sebesar plus 0,268 dikurangi 0,05916 per 2 log Cl min kuadrat. Nah, pada elektroda Hg, Hg2Cl2, bila larutan KCl jenuh digunakan sebagai larutan dalam elektrodanya, potensial yang dihasilkan akan sebesar 0,2444 volt pada suhu ambien. Sedangkan potensial sebesar 0,28 volt akan diperoleh bila larutan KCl yang digunakan
dalam elektroda sebesar 1 molar. Nah, berikut adalah skema elektrodanya. Jadi di sini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda, yakni raksa 1 klorida dengan ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl. Larutan penghubung ini memiliki fungsi untuk menjaga ujung wol dari kekeringan dan sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan kerja. Pada bagian ujung atau poros, sebagai penghubung cairan berbahan keramik, bahannya dari keramik itu karena mampu menghantarkan listrik antar larutan, tetapi dapat menjaga larutan agar tidak saling berpindah atau bercampur. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.